Jadi gue bener-bener sendirian, gue nggak bareng sama mereka lagi. Gue tulis lagu Harus Sendiri itu buat mereka. Karena lo ngerasain lo juga harus cabut dari situ dan lo harus sendiri ya, emang beneran harus sendiri. Tapi ada nggak lagu yang lo tulis spesifik untuk minta maaf? Sebenarnya nggak ada lagu spesifik yang gue tulis tentang meminta maaf. Yeah. Cuman album ini sebenarnya adalah permintaan maaf gue gitu. Bahkan albumnya yang jadi permintaan maaf. Album ini adalah. Berarti lo di posisi yang sangat tidak sadar tuh. Jadi itu album yang lo bikin untuk minta maaf, Ben. Kalau tadi nyambung dari omongannya dia sih, setiap lo tidak sadar ya lo minta maaf. Tapi album ini kan secara sadar lo bikin, Ben. Jadi gimana tuh? Jadi lirik-liriknya tuh semua lagu-lagunya nggak ada yang spesifik. Gue bilang maaf ya. Cuman lagu ini gue jadikan sebuah persembahan, sebuah permohonan maaf untuk semua orang yang gue bikinin lagu ini, semua wanita-wanita termasuk nyokap gue, teman-teman gue, yang album ini adalah tentang mereka gitu, hubungan gue sama mereka kayak gimana gitu. Gue jadiin ini sebagai permohonan dan persembahan untuk minta maaf aja sih. Kalau misalkan selama ini pastinya banyak banget salahnya gue. Yeah. Di luar mereka ada salahnya juga. Cuman ini spesifik gue kayak ini lebih hadiah jadi kayak hadiah gitu ya, iya. Ben ya, buat orang-orang yang mungkin lo punya salah. Segitu pentingnya loh di hidup gue. Mau kita udahan, mau kita masih berhubungan, gue akan tetap inget lo toh jadi lagu dan lo masuk di album gue gitu. Dan gak ada yang lebih penting dan gak ada yang lebih tinggi kastanya selain lo masuk di album gue gitu. Tapi yang satu lagi yang kalau gue tambahin, yang paling kadang gue sempet heran, bukan heran sih, keren juga, bahwa dalam biasanya kan orang tuh selalu pengen lepas dari bayang-bayang orang lain. Ya. Misalkan Ben gak bisa dipungkirin, pasti kan Ben gak pernah lepas dari bayang-bayangnya bokapnya ataupun Petra sebagai abangnya gitu. Biasanya orang kan nggak mau ya diasosiasikan karena dia nggak mau ngetop karena abangnya atau apa. Nah kalau si Ben sendiri uniknya, even kalau gue produksi musik kan kadang-kadang dari awal pertama kali gue bikin singlenya Ben kan selalu sama Petra ya. Yeah. Bahkan gue pernah nanya gitu, kadang-kadang kan pengen coba cari sound lain atau pengen produser lain, sama Ben tapi nggak pernah mau. Dia selalu pengen sama Petra, bahkan untuk bikin album ini aja juga 10-nya sama Petra semua. Sama Petra. Nah, kenapa tuh Ben? Kenapa lu selalu pengen sama Petra padahal orang lain mungkin pengen dilepas dari bayang-bayangnya? Iya, dan lo bisa nemu sound lain mungkin yang beda. Mau tahu jawaban jujurnya, gue nggak pernah cerita ke siapapun. Bahkan gue nggak pernah ngomongin sebelumnya. Gue ngerasa dia itu ini mungkin kedengarannya lumayan negatif, sebenarnya maksud gue nggak gini sama sekali, cuman kata-kata yang gue temukan hanya ini. Gue ngerasa tuh dia utang banyak sama gue. Dia utang banyak sama lo? Dan menurut gue salah satu cara dia melunaskannya adalah dia harus cari tahu. Dia harus terlibat dan melakukan apa sebagai produser untuk album ini spesifiknya. Tapi itu juga lo memperhitungkan kemampuannya dia untuk produser. Dia salah satu produser yang terbaik menurut gue. Banget. Sekarang. Cuman ada kayak apa ya? Ada kayak ini personalnya. Ada rasa itu. Ada rasanya itu banget. Bukannya utang kayak lo utang. Iya. Tapi kayak gue ngerasa dia perlu tanggung jawab ini perlu dia yang isi nih. Iya. Bukan hanya untuk gue, tapi in a certain way untuk dia. Untuk Petra sendiri, gitu ya. Untuk dia ngerasa dia bahkan mungkin bukan cuma buat lo tapi buat Petra juga. Yes. Wow. Gue kayak ngerasa kalau dengan dia produserin satu album ini, dia akan ngerasa dia berbuat enough di dalam hidup gue. Disampaikan nggak itu sama lo setelah albumnya selesai? Ada nggak ucapan itu? Nggak. Kita belum tahu karena mungkin nggak hari ini. Ya kan kita belum tahu apa respon Petra setelah album ini keluar kan. Alasan itu. Suasana kerjanya gimana Ben? Lo sama abang lo gitu?
Yang terjadi di studio gimana? Kita kalau kerja asik banget, profesional nih. Gue nggak pernah nganggap dia kakak gue yang dia harus ngertiin gue kalau lagi rekaman, sama sekali enggak. Lu suruh gue ulang 30 kali, gue ulang 30 kali. Iqbal tahu persis kayak gue nggak ada kayak kakak adean di studio tuh, bener-bener kita profesional banget aja. Karena gue sama Petra emang hubungannya sebenarnya sekaku itu tadinya. Justru karena selama proses album ini dan setelah kelar ternyata jadi lebih cair. Oh, bisa secair ini ya hubungan gue sama Petra ya. Karena ya mungkin juga karena masalah keluarga kita dan Petra yang nanggung banyak di waktu itu, jadi kayak dia kayak punya tanggung jawab yang lebih di keluarga ini gitu. Dia punya 2 adik, gue dan adik perempuan kita yang lebih muda gitu. Jadi kayak gue sampai selalu ada tembok, selalu ada boundaries yang gue berusaha segila mungkin gak bisa. Sampai sekarang pun gak bisa. Tapi indahnya selalu di saat momen-momen kita lagi bareng di studio, gue ngerasa nggak ada si barrier itu. Biarpun profesional kerjanya, tapi gue selalu ngerasa itu adalah momen-momen di mana gue nggak perlu takut berhubungan sama dia, nggak perlu kayak nggak ada pressure apa-apa gitu. Dalam proses rilisnya Kembali Padaku itu sebenarnya di balik itu udah banyak yang kita lakukan gitu. Kayak kita bikin satu dokumenter. Mungkin ntar Ben bisa cerita lebih lanjut. Ben wawancara nyokapnya, bokapnya, keluarganya semua ya tentang perceraian. Teasernya juga tuh. Tapi gue nggak pernah rilis. Oh, dokumenter jadi itu belum dirilis. Belum rilis. Nah, jadi itu cuma potongan doang dari dokumenter yang sebenarnya panjang banget. Sebenarnya 1 jam ada. Hasil akhirnya 1 jam, kalau nggak dipotong mungkin footage-nya sekitar 3 jam. Wow. Dan sebenarnya isinya lebih banyak soal personal band yang alih-alih dia sebagai host. Tapi sebenarnya itu hal-hal yang band pengen pertanyakan ke orang tuanya sebenarnya. Anjing. Tapi lo akan rilis itu, lo nggak tahu? Kita lihat, gue pengen banget sih. Yang jelas gue boleh nonton duluan dong. Boleh. Lo rilis. Di obrolan itu apa yang akhir banyak hal yang terjawab, Ben? Wah gila. Itu salah satu kejadian yang mengubah hubungan gue sama nyokap gue. Gue sama nyokap gue itu, gue selalu memandang dia sebelah mata dari dulu, gue lihat dia selalu berantem sama bokap gue sampai akhirnya bokap cabut, nikah lagi, cerai, terus nikah lagi gitu. Gue selalu memandang nyokap gue sebelah mata. Itu salah satu hal yang paling gue tidak banggakan di dalam hidup gue. Gue selama itu dulu gue nggak nganggep nyokap gue, karena kayak lo kenapa bisa biarin bokap cabut sih? Lo segimana parah sih ke dia sampai dia nggak betah dan nggak sayang lagi sama lo sampai ditinggalin kita semua. Gue salahin itu semua ke nyokap gue. Shit man, gue pun juga lagi. Anjing, stres. Dan itu terjawab nggak Ben hari itu? Itu terjawab. Di saat gue bikin dokumenter itu ada waktu gue ngobrol lama sama nyokap gue, dan dia cerita banyak yang selama ini dia nggak pernah cerita ke siapapun. Kita ngobrol bener-bener depan-depanan, cuma ada kamera, nggak ada yang ada di ruangan itu. Kita ngobrol nangis-nangisan sama. Dan semenjak itu gue sama nyokap gue deket banget. Pertama kali beberapa minggu setelah gue inget banget nih, setelah gue bikin dokumenter itu ya, gue bangun tidur kayak jam 11 siang. Nyokap gue tuh anti banget sama orang yang rokok. Maksudnya dia nggak suka orang yang rokok, dia nggak suka anak-anak yang ngerokok gitu. Gue bangun tidur, gue turun tangga, di tangga gue ada rokok gue 2 bungkus, dia beliin di depan. Wah gila. Muncul perlakuan itu ya? Itu pertama kali sebenarnya, itu beliin bungkus rokok doang, tapi itu pertama kali dia beliin gue bungkus rokok. Itu rasanya gue kayak anjing. Statement dari nyokap lo apa yang paling kena buat lo? Gue lupa kata-kata, ini kata-katanya nggak spesifik yang dia ucapkan, tapi dia bilang, gue tuh selalu ada tahu buat lo selama ini. Anjing. Cuman gue yang nggak pernah ngetok duluan aja. Inti itu yang dia bilang. Gue pernah dengar lo ngomong gini, Ben. Waktu itu kayaknya satu hal lagi, kenapa Ben pakai kacamata, dia nggak mau kalau lihat orang dia emosional. That's why dia pasti wear glasses. Gue gampang banget nangis. Karena dia nggak mau. Tapi nggak apa-apa kan, kalau kita jualan nangis kan siapa tahu bisa. Nggak apa-apa, cuman emang dia he's a Leo. Nggak, kalau lo percaya astrologi, cuma maksudnya Leo.
Makanya dia pakai kacamata, there's the reason. Nggak mungkin dia pakai kacamata tanpa alat. Gue selalu pakai kacamata karena Dia nggak mau. gue orangnya emosional banget. Iya. Gue nggak tahu. Tadi gue mau cerita, gue pernah denger lo ngomong gini. Gue lupa kejadiannya seperti apa. Tapi intinya adalah nyokap lo kayak mungkin lagi kena COVID gitu. Terus lo bilang, gue pun kalau waktu itu lo di rumah kan berdua karena Iva juga akhirnya kuliah di luar kota. Terus lo bilang, gue nggak peduli kalau nyokap gue sampai kena, gue akan nganterin dia ke rumah sakit. Gue bahkan nggak peduli kalau gue pun juga ikut kena. Dan dengan semua potensi keparahan sakitnya yang parah gitu. Yang bisa terjadi. Lo sadar nggak kalau lo tuh sebenci itu atas mungkin perlakuannya dia, tapi lo juga sesayang itu Sayang banget. sama dia. Ke bokap gimana? Lo punya perasaan yang sama nggak, Ben? Ke bokap. Mungkin perasaannya beda ya. Nggak sedalam gue ke nyokap gue itu udah pasti. Itu. Karena emang gue pun deket sama bokap gue lagi tuh setelah perceraian dia itu bukan sebagai anak dan bapak. Itu sebagai temen. Dekat banget iya, tapi sebagai temen. Gue nggak pernah mendapatkan father figure yang kuat dari dia. Gue bahkan bisa dibilang nggak pernah mendapatkan father figure gitu. Dia nggak pernah ngelarang gue, nggak pernah ngelarang Petra, nggak pernah ngelarang anak-anaknya untuk lo terserah mau ngapain. Yang penting lo bikin salah, konsekuensinya terima sendiri. Tapi lo terserah, lo mau ngapain pun terserah. Dia tipe sosok yang kayak gitu banget dari kita kecil, dari kita gede udah bandel-bandel gitu. Yeah. Sampai akhirnya gue sama dia bandel-bandel bareng gitu. Semua bandel-bandel gue dia yang ngajarin dia. Yeah. Dan kayaknya bisa dibilang lo tuh orang yang ada di, maksudnya kayaknya paling dekat sama mereka berdua ya. I mean, Iva kuliah di luar, Petra punya keluarga sendiri, dan lo yang masih ada di rumah nyokap lo gitu. Dan itu kita semua, gue, Petra, Iva, bokap, nyokap tahu kalau gue itu yang paling deket sama bokap dan nyokap. Yeah. Dan levelnya tuh beda jauh banget soal. Yeah. Karena Petra yang udah kesel duluan sama bokap, dia juga kecewa sama nyokap, terus dia cabut. Waktu itu tuh awal-awal dia emang baru memulai karirnya dia di industri juga, itu kayak 2011, 2012 gitu. Jadi benar-benar nggak pernah di rumah. Dia cuman kalau bokap cabut, bokap gak kirim transferan bulanan, udah sini gue yang transferin bulanan gitu mah. Cuman gue nggak mau kecampur ya. Dia tipe yang kayak gitu tuh. Lu perlu duit, gue kirimin duit, tapi gue nggak mau kecampur di situ. Dan lo yang ada di tengah-tengah itu. Dan gue yang selalu ada di tengah-tengahnya. Sementara adik gue tuh masih terlalu kecil, antara nangis atau nggak ada di situ aja gitu. Gue yang bener-bener di tengah-tengah juga nggak bisa apa-apain. That's why lagu Kembali Padaku keluarnya dari lo ya? Dan lagu itu gue nggak bikin soalnya. Lagu itu tuh gue mimpi. Anjing! Gue mimpi, di mimpi gue jadi nyokap gue. Dan di mimpi itu di saat gue lagi jadi nyokap gue nyanyiin itu, ngomong itu ke bokap gue. Pas gue bangun, gue rekam full satu lagu, bukan sepotong, full satu lagu. Full lirik satu lagu, itu nggak ada yang gue ubah, nggak ada yang gue tambah-tambahin, nggak ada yang gue kurang-kurangin, jadi lagu itu. Yang lo ingat dari mimpi lo? Itu full satu lagu yang gue inget. Jadi gue benar-benar nggak bikin, bukan yang kayak lagu kata-kata apa ya, atau mau ngomong apa, enggak. Itu gue inget satu full lagu. Gue percaya itu karena gue juga pernah mimpi nada. Jadi gue percaya. Dulu gue nggak percaya loh ada orang bisa mimpi terus nada terus bikin lagu. Kan banyak kan cerita-cerita gitu. Gue bisa percaya tuh karena sama juga itu. Pernah kayak gitu. Karena gue juga pernah ngerasain itu. Semua orang yang nonton lagu itu nggak ada yang nge-nelfon gue atau WhatsApp gue atau DM gue nangis hancur setelah lihat video klipnya dan karena gue kayak cerita gitu di video klipnya. Karena emang itu nggak dibikin sama sekali, itu yang gue tulis dan yang ada di situ. Portray di situ itu semuanya. Lo tau gak sih ini tuh harus di showcase-in lagi? Lo ada rencana showcase-in Nostalgia? Atau Kita akan showcase ini dan gua rasa semua obrolan ini akan memperkuat ketika lo showcase orang jadi tahu lo bekerja di suasana seperti apa yang lo hadirkan di album Nostalgia tuh semuanya berangkat dari proses yang kita udah omongin hari rencananya ini. Kita akan bikin showcase mungkin sebulan dari sekarang, sebulan sampai 2 bulan dari sekarang. Oke, Agustus, September, Oktober. September akhir atau Oktoberish. Oke. Bentuknya kayak gimana showcase lo nanti? Ada nggak di kepala lo? Sebenarnya karena belakangan mungkin kayak 2 tahun terakhir setelah pandemi gue juga into fashion banget gitu. Biarpun fashion juga hal yang udah nempel sama gue dari lama banget gitu. Cuman mungkin gue karena kerja sebagai stylist dan konsultan fashion juga 2 tahun terakhir gue dan Iqbal kebayang kalau di showcase nanti ada unsur fashionnya juga.
Gila sih. Lo punya romansa sama produser lo karena produsernya abang. Bukan cuma karena produsernya abang lo gitu. Lo punya tim yang kerja sama lo tapi punya hubungan personal sama lo. Lo akan datengin orang-orang yang pernah kerja sama lo di fashion, yang lo dekat banget sama orangnya. Wow! Magic! Wow. Itu tadi bagian dari Bura-Bura. Kalau lo ke Bura-Bura, lo akan bisa ngelihat hal-hal kayak gini. Keren. Jadi orang-orang tuh harus Itu datang ke apaan? sini, ya nggak? Ya nggak sih Ben? Itu yang akan di vacation. Keren banget ya. Jadi album ini itu kan karena lo nulis lagu ini buat permintaan maaf tadi, lo bilang. Terus itu kan lagu yang lo tulis spesifik karena lo tadi cerita ada karakter-karakter yang lo lihat ketika lo bayangin tentang lagunya. 10, berarti 10 orang, Ben? Kurang lebih 10 orang. Karena kan satu ada buat nyokap gue, satu ada buat teman-teman gue 8 ya 10 lah, kita tarik dikit 10 lah. Oke. Ada nggak yang salah satunya tuh sama lo hari ini? Kita cheers dulu deh gimana? Jawabannya ada.